pintu langit yang paling awal sudah dilempari batu oleh para malaikat sehingga mereka tidak mendengarkan informasi-informasi yang seutuhnya. Lalu mereka sampaikan kepada dukun, dukun pun juga tidak menerima informasi seutuhnya. Tapi kadang orang percaya aja, dan itu termasuk perbuatan syirik. Kata Nabi SAW, man ata kahinan lam tuqbal salatahu arba'ina yauman. Siapa yang datang ke dukun tidak diterima salatnya 40 hari. Wa man ata kahinan, dan barang siapa yang datang ke dukun fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia membenarkan apa yang dukun itu ucapkan, faqad kafar bima unzila ala abdihi Muhammad, maka dia telah kufur kepada ajaran Allah yang diberikan kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru datang aja salatnya nggak diterima berapa hari? 40 hari. Ini udah datang membenarkan, tambah-tambah jadi kufur. Itu syaitan membangkitkan angan-angan kosong, infonya info nggak valid. Wal iyadzubillahi min dzalik. Ulaika ma'wahum jahannam. Mereka itulah tempatnya di Jahannam. Wala yajiduna anha mahisa. Dan di tempat itu mereka tidak bisa lari daripadanya. Waliyadzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita punya tiket, kalau bisa tiketnya masuk surga. Jangan bilang, gampang wae lah, masuk neraka ya mung transit sebentar. Kita bisa masuk neraka, tapi belum tentu kita punya tiket untuk keluar. Jangan gitu tuh jemaah. Lah kalau jamaah kita nih cuma punya satu tiket nih, tiket pulang tok, nggak PP ya, pulang pergi itu enggak. Kalau jamaah mau pergi ke Jakarta, PP, pulang pergi, tiketnya ada, pulang tiketnya ada, pergi. Nanti besok tinggalkan dunia, pergi ke negeri akhirat, tiketnya cuma satu, tiket pergi dan nggak akan kembali. Nggak bisa kembali lagi nanti ke dunia jemaah. Nggak dibangkitkan lagi, karena masing-masing kita nanti bertanggung jawab atas masing-masing kita. Dan ala taziru waziratu wizra ukhra, Quran surah Fatir ayat 18. Kita tidak dibebani oleh beban dosanya orang lain, enggak dibebani. Masing-masing tanggung jawab masing-masing. Ayat 122. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal baik, amal salih, kelak akan Allah masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa'dallahi haq, wa'dallahi, dan Allah itu punya janji haqqa, dan janji Allah itu pasti benar. Waman, dan barang siapa asdaku minallahi qila, dan adakah sesiapa orang asdaku yang lebih benar minallah daripada Allah, qila perkataannya. Emang ada yang lebih benar perkataan daripada Allah? Gak ada. Yang jujur hanya Allah. Yang maha baik hanya Allah. Yang janjinya selalu ditepati itu hanya Allah. Manusia itu janjinya 50-50 loh jemaah. Kadang manusia ditepati, kadang lebih banyak diingkari daripada tepati. Tapi kalau janjinya Allah itu, maka Allah pasti akan terus menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Untuk siapa janji Allah? Untuk mereka, satu, yang beriman, pasti ini. Dua, beramal salih atau mengerjakan kebaikan. Untuk mereka yang iman amal salih, Allah masukkan mereka ke dalam syurga, mengalir di bawah syurga sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, buka halaman 668, seperti ini kitabnya teman-teman yang di rumah. Jilid yang kedua halaman 668. Artinya mereka tidak akan mendapati, kecuali Allah pasti menepati janji.
hati mereka yang jujur, anggota badan mereka yang mengerjakan amal salih, selaras dengan apa yang diucap, selaras juga apa yang termaktub dalam hati, juga selaras apa yang mereka kerjakan atau yang mereka perbuatkan. Apa yang Allah perintahkan mereka lakukan, apa yang Allah larang mereka jauhi. Maka sanudkhiluhum jannat, Allah pasti masukkan mereka ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Artinya mereka tidak akan pernah binasa dan tidak akan pernah berpindah dari surga selama-lamanya. Allahu Akbar. Lah nikmat selama-lamanya itu yuk kayak apa itu jamaah, indahnya jamaah. Lawang kita punya kenikmatan percikan dunia aja kita sudah senangnya bukan main. Nikmat sehat seneng gak? Seneng. Nikmat rezeki cukup seneng gak? Seneng. Nikmat pasangan seneng gak? Seneng. Nikmat anak-anak yang qurrata ayun seneng gak? Seneng. Nikmat zuriyah, cucu-cucu, cicit-cicit dan seterusnya sampai hari kiamat yang salih-salihah seneng gak? Seneng. Apalagi nikmat di sana abadi selama-lamanya. Padahal di dunia itu ada batas limitasi waktunya. Saya ini sehat, bugar, pada saat usia saya nanti kiranya 11 tahun sampai 40 tahunan. Itu pun kalau Allah izinkan. Ada yang cuma 11 sampai 30-an tahun, sisanya udah sisa-sisa capek, lelah, letih, gamang, galau, bingung. Pikiran kita nih kuat pada masa-masa golden age, masa-masa SD, umur 7 sampai 12, umur 12 sampai 19, umur 19 nanti sampai lulus 22 tahun sarjana. Begitu situ udah mumet mikirnya, udah gak gampang segampang dulu saat kita ngafalin Quran. Ada masanya. Lawang dunia aja yang ada masanya, sementara sifatnya ditinggali, sifatnya sebentar-sementara, akan kita pergi selama-lamanya menuju akhirat. Itu aja enak jemaah. Apalagi surga yang Allah firmankan khalidina fiha abada, nikmat selamanya, senangnya selamanya, bahagianya selamanya, rezekinya selamanya, cukupnya selamanya. Masa kita mau nukar dunia yang sementara dengan surga yang selamanya kan? Tentu saja enggak tuh jemaah. Pasti kita fokusnya adalah untuk yang selama-lamanya. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan adakah yang lebih benar perkataannya kecuali Allah? Tidak ada. Jadi Allah kalau udah bilang, kamu udah toh, yang penting beriman, yang penting beramal salih. Udah teman-teman, catat di kolom komentar. Yang penting mulai hari ini berimanlah sama Allah, lalu beramal salih. Masuk surga insya Allah. Jangan berbuat salah, jangan berbuat keliru. Keliru ya sesekali lalu segera taubati. Salah jatuh lagi ke jurang kesalahan ya segera taubati lagi. Pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala ya sekarang taubat lagi. Gitu-gitu aja jemaah. Manusia itu tempatnya khata wa nisyan, lupa dan banyak salah. Khata, dia banyak kelirunya. Nisyan, tempatnya pelupa. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita lupa. Kadang ya ada nikmatnya jamaah. Coba jamaah bayangkan kalau jamaah makan sedangkan jamaah terus mengingat-ingat bagaimana proses saat jamaah buang air besar di kamar mandi. Ya pasti makannya nggak nikmat tuh jamaah, nggak seru. Ya, jadi lupa itu ya barokah sebenarnya. Bagaimana kita dilupakan dari kejadian-kejadian yang menyayat hati, menyakitkan hati, tiba-tiba udahlah saya nggak ingat. Itu ya barokah juga lupa itu. Nggak semuanya jelek, tapi ada barokahnya juga lupa itu. Jadi Allah yang paling benar perkataannya. Berikutnya ayat 132. Oh mohon maaf, ayat 123. Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab, tapi barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapat pelindung dan penolong selain Allah. May ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa yang beramal buruk, pasti dia akan mendapat balasannya atas kejahatan keburukan yang dia lakukan. Orang itu kalau udah zalim, jahat, berbuat buruk kepada hambanya Allah yang lain,
Mungkin hamba Allah yang lain itu nggak bisa balas karena dia nggak punya daya upaya, karena dia nggak punya kekuatan, karena dia mungkin udah capek untuk menghadapi orang zalim itu. Tapi ingat ya jamaah, wa may ya'mal su'an yujza bih. Allah berfirman dalam An-Nisa 123, kalau kamu buat zalim, kalau kamu buat buruk, kalau kamu jahat sama orang lain, kamu ngerampas haknya orang lain, yujza bih, balasan dari Allah langsung datang untukmu yang telah zalim kepada hamba Allah yang lain. Dan pasti kalau Allah membalas itu bisa sakitnya luar biasa, pedihnya bukan main. Pokoknya bahaya. Kalau Allah sudah membalas tuh pokoknya bahaya jemaah. Anda kalau mau tobat ada urusannya hakul adami, ya kemarin itu yang kita bahas. Tobat syaratnya 4, 1 meninggalkan seketika, 2 janji tidak mengulanginya, 3 isi hari-hari pasca tobat dengan amal soleh, yang keempat dia harus mengembalikan hakul adami. Uang itu dibawa kabur, maka dia harus balikin uangnya. Baru tobatnya diterima sebagai taubat-taubatan nasuha. Kita ini yang pernah mendapatkan sesuatu yang tidak pas dari orang lain, atau kita yang pernah dizolimi, ambil sikap aja jemaah, tetap tenang, hadap asor, kalem. Saat kita nggak bisa balas kezaliman orang itu, sudah pasti Allah akan balas. Kita mungkin nggak bisa balas kezalimannya orang, tapi wa may ya'mal su'an yujza bih. Kalau kamu buat jahat, kamu buat zalim, kamu buat buruk, Allah sendiri yang akan membalas semua keburukanmu, kejahatanmu, dan kezalimanmu. Allah yang balas. Dan saat kita terzalimi, kata Nabi, salasa da'watun mustajabatun la syakka fihin, da'watul mazlum, da'watul musafir, wa da'watul walid li waladi. Ada 3 doa yang la syakka fihin, tidak ada keraguan, mustajabatun, pasti Allah ijabah. Da'watul mazlum, doa orang terzalimi, da'watul musafir, doa musafir, da'watul walid li waladi, doa orang tua untuk anak-anaknya. Doain anak-anak kita jamaah biar berhasil, biar barokah hidupnya, mulia hidupnya, manfaat buat banyak umat. Doain anak-anak kita. Doa musafir mustajab. Ada musafir kemarin datang dari Semarang, dari Kudus, dari Kendal, Temanggung, Magelang, ada dari tempat-tempat yang lain. Musafir mustajab. Minta doa dari beliau juga. Lah yang jadi bahasan itu da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Jadi pas kita terzalimi itu ya manjurnya bukan main. Manjur sekali jemaah. Pas kita lagi terzalim itu manjur sekali kita untuk berdoa. Nanti kalau jemaah terzalimi itu sebenarnya tanda dari Allah. Allah ngasih kesempatan untuk doa kita diijabah. Maka saran saya, pas jemaah terzalimi, doa aja yang baik-baik. Ya Allah, lagi terzalimi minta haji furoda, minta jemaah. Ya Allah, lagi terzalimi minta berangkat umroh. Yakin 100% hakul yakin kalau Anda lagi terzalimi, uang Anda dibawa kabur, orang ini nggak amanah, nggak tanggung jawab, orang ini berkhianat, lalu Anda meminta sama Allah, nggak ditolak. Serius jemaah, pasti diterima. Minta sama Allah. Nanti pas terzalimi ada tetangga fitnah, tetangga lesatkan kalimat-kalimat yang nggak pas, astagfirullah ya Allah, paringono sabar. Lalu angkat tangan begini, doa yang baik-baik. Doa yang baik-baik. Kalau jamaah mungkin pengennya sih ya gemes ya jamaah. Kadang kita pengen doain, ya Allah orang ini cabut uratnya ya Allah. Buat dia, pengennya tuh doa yang buruk-buruk tuh pasti ada ya jamaah. Itu hal yang wajar lah. Apalagi kok sampai Anda tuh sudah nggak melakukan itu, tapi Anda dituduh, Anda difitnah, itu kan ada perasaan, ya Allah orang ini mbok cabut aja nyawanya sekarang juga ya Allah. Pengennya kan kita begitu. Tapi jamaah sebisa mungkin, ini yo berat, ya saya yo masih belajar, ini yo berat jamaah. Tapi usahakan, kalau memang jamaah nggak bisa
Kalau emang jamaah mau mendoakan buruk, dah mending diem aja, mending balik doa untuk kita sendiri dan keluarga yang baik-baik aja wes. Daripada doain buruk, mending pakai kesempatan waktu yang doain buruk itu untuk doa baik-baik buat diri sendiri. Syukur-syukur doain beliau jadi baik, tapi itu ya beratnya pol jamaah. Beratnya pol itu doain orang yang zalim lah. Kita difitnah kok kita doain. Gimana? Baiknya dicabut nyawanya. Waduh. Kita dijahatin, kita difitnah lah. Wong kita yang dizolimi sama dia kok kita berdoa. Tapi kan itu memang susah ya, karena memang orang-orang hebat yang bisa. Siapa? Rasulullah dilempar batu ya tetap mendoakan baik. Berat. Ya minimal buat kita sendiri aja. Ya Allah, hamba lagi terzolimi dan engkau tahu ya Allah bagaimana kronologis kejadiannya ya Allah. Hamba minta ya Allah supaya hamba engkau izinkan ke Baitullah. Doa. Ya Allah, hamba terzolimi, hamba minta ya Allah cukupkan rezeki hamba dengan yang berkah. Doa. Ya Allah, hamba lagi dizolimi ya Allah, baru aja ditanyain kapan punya momongan tuh sakit, rasanya ditanyain kapan punya momongan, berikan kami momongan yang solih-solih. Doa. Udah doa. Saya itu ya hidupnya ya nggak lempeng-lempeng banget jemaah. Ada orang zolim sama saya itu ya ada jemaah. Uang dibawa kabur itu ya ada. Dikasih amanah untuk bangun rumah, orangnya malah bawa kabur uang kami itu ya ada jemaah. Waktu itu saya berdoa, ya Allah ganti sama Haji Furoda ya Allah. Itu ya ternyata Masya Allah ya, keyakinan akan hadis Nabi yang namanya salasa da'watun mustajabatun la syakka fihin. Ada 3 orang kalau dia berdoa tidak ditolak, la syakka, tidak ada keraguan, fihinna, pada 3 orang ini kalau mereka berdoa, kecuali pasti Allah ijabah. Da'watul mazlum, da'watul musafir, da'watul walid liwaladi. Doa mazlum, orang yang sedang terzalimi, musafir, sama doa orang tua kepada anaknya. Ternyata benar jemaah, kejadian. Dititipkan sejumlah uang banyak sekali, cukup nominalnya itu lawang untuk bangun rumah jemaah. Kabur, nggak amanah. Ya udah di keep katanya udah keep buat besi, buat ini zong. Mas, mana besinya yang di keep? Oh iya nanti sini nggak bisa, ini pabriknya jauh ya. Nggak, kita mau tahu mana. Ternyata uangnya dipakai buat perputaran dalam bisnisnya yang lain. Sakit sekali di sini jemaah. Kita nabung benar-benar luar biasa ya jemaah, tapi nggak amanah. Wah, pengennya kalau berdoa yang macam-macam yo, sebenarnya yo pengen, tapi waktu itu kami mintanya udahlah ya Allah, ganti aja ya Allah sama bisa berkunjung ke rumahmu di musim hajian ya Allah, kalau bisa yang dekat hotelnya, paling depan, fasilitas terbaik yang bintang 5, supaya makin hamba bisa juga bersemangat dalam ibadah. Dari tempat Jamarot juga yang dekat ya Allah, ada hotel dekat Jamarotnya. Ternyata benar, doa orang terzalimi itu diijabah Allah jemaah. Dan keburukan itu gimana? Wa may ya'mal su'an yujzabih. Kalau kamu zalim, buruk, kamu itu jahat sama orang, yujzabih, balasan itu pasti Allah datangkan untuk hidupnya orang yang zalim. Lawannya dia mungkin bukan saya, mungkin saya nggak bisa apa-apa. Udah putus ini itu segala macam, udah diblokir, udah nggak tahu, udah nggak pernah ditanyai, udah sering kabur-kaburan, mintai ketemu udah nggak pernah mau segala macam. Ya udah, oke, kita nggak bisa ngapa-ngapain, mau digugat pun juga kita nggak bisa. Oke. Tapi hati-hati jemaah, orang yang zalim berbuat jahat itu lawannya
Lawannya siapa? Allah. Saat orang yang dizolimi gak bisa ngapa-ngapain, Anda tetap zolim sama dia, maka lawan Anda bukan lagi makhluk. Wa may ya'mal su'an yujza bih, tapi lawannya adalah Allah yang langsung akan membalas. Dan balasan Allah tuh bahaya, jamaah. Allah kalau udah membalas sama orang zalim tuh balasannya tuh bahaya. Pernah ditenggelamin Fir'aun, betul? Pernah hidungnya kemasukan lalat sampai lalatnya bersemayam di kepalanya sampai plak sampai mati, namanya Raja Namrud, betul? Pernah dibalik sama harta-hartanya sekalian, namanya Korun. Makanya sekarang kalau gali-gali tanah nemu harta disebut harta karun. Pernah dibinasakan kaum Sodom yang dibalik tiba-tiba. Waduh, itu Allah tuh kalau sudah hidup kita ya kayaknya nggak ada yang lempeng-lempeng aja lah, jemaah. Pasti ya Allah titipkan ujian. Dan yakini satu hal ya jemaah, nanti kalau pas lagi datang ujian itu bilang aja sama diri, ya Allah, terima kasih atas ujian yang Engkau titipkan. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama yang ujian datang, insya Allah pasti Engkau beri kemudahan. Baik sangka aja sama Allah jemaah. Udah kita mah nggak punya siapa-siapa, kita mah nggak punya apa-apa, pokoknya Allah aja udah jemaah. Andalkan Allah, libatkan Allah, selalu bersama Allah. ALS. ALS itu apa? A-nya andalkan Allah, L-nya libatkan Allah, S-nya selalu bersama Allah. ALS. Tulis di kolom komentar teman-teman. Andalkan Allah, libatkan Allah, selalu bersama Allah. May ya'mal su'an yujza bih. Kalau kamu berbuat buruk, niscaya Allah akan membalas keburukan itu. Ini yo wanti-wanti buat kita. Yo kita yo kalau bisa yo jangan zolim sama orang jemaah. Kita nih yo jangan nyakitin orang lah. Udah tuh jemaah. Hadirin sekalian, kalau tahu rasanya dicubit itu sakit, jangan nyubit orang lain. Hadirin sekalian, kalau tahu rasanya digibahin itu sakit, jangan gibahin orang lain. Kalau tahu rasanya difitnah itu sakit, jangan memfitnah orang lain. Kalau dirampas haknya itu sakit, maka jangan merampas haknya orang lain. Jangan merampas haknya orang lain. Wa may ya'mal Kalau kamu buat buruk, jahat, zalim, pasti Allah balas. Wala yajid lahu min dunillah waliyan wala nasira. Dan orang yang jahat tidak ada pelindungnya. Siapapun juga tidak bisa menolongnya. Orang yang jahat tidak ada pelindungnya dan tidak ada penolong. Nggak dilindungi, nggak ditolongi. Kalau orang lagi jalan, ada pelindungnya itu kayak orang lagi pakai helm gitu jemaah. May ya'mal su'an yujza bih. Kalau kamu buat buruk, kamu buat zalim, yujza bih, Allah pasti akan balas. Wala yajid lahu min dunillah. Dan orang yang zalim, orang yang jahat, orang yang keji, tidak ada pelindung. Waliyan wala nasira.
tidak akan dapat pelindung dan penolong kecuali pelindung penolong itu adalah Allah. Nah, tapi dia berbuat jahat ya nggak dilindungi sama Allah. Nah, kalau jamaah naik motor pakai helm, lalu jamaah jatuh, alhamdulillah masih ada pelindungnya, yakni berupa helm. Nah, orang zalim itu perumpamaannya kayak dia naik motor lalu jatuh nggak pakai helm. Kayak apa jemaah? Kalau kita punya pelindung itu ya ibaratnya kita naik motor, ada helmnya, ada semuanya lengkap. Bahkan proteksinya proteksi tingkat tinggi yang ketika kita jatuh nanti tiba-tiba gelembung jaketnya, bluk. Jadi kita jatuh nggak kerasa, santai karena ada pelindungnya. Orang beriman, orang beramal solih, pelindungnya Allah. Orang zalim, orang jahat, orang yang selalu memfitnah orang lain, itu nggak punya pelindung siapapun. Wala yajid, dan dia tidak akan mendapati lahu bagi dirinya min dunillah selain Allah waliyan, adalah seorang wali, pelindung, wala nasira, dan tidak ada yang nolong. Intinya orang zalim, orang jahat, tidak ada yang nolong, tidak ada yang melindungi. Wes, sekarang jemaah saya tanya, lah kalau orang udah jahat, udah zalim, nggak ada pelindungnya, nggak ada yang menjaga, dan nggak ada yang mau nolong, ini pasti hidupnya belangsak atau belangsak jemaah? Belangsak pasti. Nelongso, sengsara, belangsak hidupnya. Kalau nggak cepat-cepat taubat, minta maaf, kembalikan hartanya orang yang pernah dikemplang, balikin haknya orang yang pernah dicolong, dicuri, uangnya dibawa kabur, dipakai buat putaran, itu nggak dibalikin, selamanya belangsak hidupnya. Allah yang berfirman, wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Kalau kamu zalim, berbuat jahat sama hambaku, tidak ada pelindung bagimu dan tidak ada satupun yang bisa menolong. Gak ada yang bisa nolong. Apalagi kalau orang ini orang yang terzalimi berdoa. Masih ingat kisahnya seorang nelayan? Seorang laki-laki keluar dari rumahnya 3 hari gak pulang. 3 hari gak pulang jemaah. Istriku izin pamitan nelayan dulu, anak-anakku pamitan nelayan dulu. Dia keluar dari rumahnya, masuk ke tengah lautan, berlayar jamaah, nyari ikan, gak dapat sampai akhirnya hari ketiga sebelum pulang, dapat 1 ikan. Ya Allah, terima kasih, 3 hari anak-anak hamba-hamba tinggal, ya Allah. Hamba keluar dari rumah hamba ke tengah lautan. Kalau jamaah mungkin hamba ninggalin anak istri keluar kota, ya Allah, kadang 3 hari, kadang 7 hari, kadang keluar 26 hari, ninggalin anak istri, ya Allah, hamba titipkan padamu, ya Allah. Ini nelayan ini 3 hari keluar, akhirnya dapat ikan, cepat-cepat pulang, hari keempat pulang. Anak istrinya agar segera dapat menikmati ikan hasil nelayannya. Sampai di pesisir pantai ada raja. Itu ikannya tuh, ambil ikannya. Raja ini bilang sama ajudannya, Pak, baru dapat panen? Iya. Mana ikannya? Sini buat saya. Pak, kalau mau dibeli, jangan, gak usah beli-belian, udah ini buat kita. Dirampas hasil nelayan itu 3 hari berlayar di tengah lautan. Pak, jangan diambil istri saya, anak saya, Pak, ini belum makan. Katanya beliau, nggak bisa, udah ini buat kami. Dirampas, dibawa sama sang tuan raja. Nelayan itu pun kemudian mengangkat tangannya, ya Allah, sang raja kecil dunia telah menunjukkan kuasanya dengan berbuat zalim, merampas ikan hamba, maka tunjukkan kuasamu kepadanya, ya Allah. Berdoa gitu jemaah. Sakit hati nelayan ini jemaah, dirampas ikannya. Alkisah cerita itu lanjut, ikannya dibawa, lalu ikan ini dimasak. Ketika ikannya ini dimasak jemaah, sang tuan raja itu memakan daripada
ikan tersebut. Ketika Tuan Raja makan, ternyata ada duri yang cukup berbahaya nancep di tenggorokannya sang raja sampai sang raja nggak bisa ngapa-ngapain. Didatangkan dokter juga nggak bisa nyabut, tabib nggak bisa nyabut. Makin parah, makin parah, makin parah. Dia teringat, ini ikan yang dirampas dulu ya. Lalu Tuan Raja ini nulis di selembar kertas, antarkan aku kepada nelayan yang mana beberapa hari yang lalu kita rampas hasil ikannya. Lalu sang raja ini dengan kondisi sakit dibawa ajudannya datang ke sana. Sang raja ini pun minta maaf kepada sang nelayan. Lalu nelayan ini pun terus kemudian karena kasihan ya jemaah, memaafkan. Setelah dimaafkan, sang raja itu pun terus kemudian bisa dengan tiba-tiba tulangnya itu luruh. Dengan mudahnya tulangnya itu terlepas. Lalu raja ini pun benar-benar minta maaf ya, ini saya ganti dari apa yang kemarin saya rampas. Diganti dari apa yang kemarin dirampas. Lalu baru hilang jemaah rasa sakitnya. Hati-hati jemaah, boleh jadi nih sesuatu yang sedang kita alami sekarang nih boleh jadi karena doa orang yang pernah kita zalimi. Kalau sekarang kita ada ngerasa, saya kok hidupnya babak belur terus ya Allah, belangsak terus hidupnya hamba ya Allah, kok hidup begini-begini terus ya Allah. Coba diperiksa, barangkali ada orang yang pernah kita zalimi. Coba periksa di jamaah, ya Allah hidup saya kenapa begini ya Allah, ya Allah saya ini kenapa kok begini ya, enggak, aduh ya Allah udah berusaha gini. Coba diperiksa. Karena kalau anda mayyamal su, anda berbuat jahat, yujzabi, Allah yang akan membalas. Anda berhadapan, musuhnya siapa? Allah. Lah semut lawan manusia, semutnya satu, manusia satu, menang siapa? Manusia. Lah sekarang manusia lawannya Allah, menang siapa? Ya udah pasti nggak akan menang manusianya. Allah pasti akan memenangkan pertandingan antara Allah dan manusia, jelas. Nah, kalau anda berbuat jahat, anda zalim, anda ghibah seorang lain, anda fitnah orang lain, yang kalah ya anda pasti. Apalagi ditambah dengan kalimat berikutnya, ayat 123 penggalan akhirnya, wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Dan kamu tidak akan mendapatkan penolong serta pelindung dari siapapun kecuali penolong pelindung itu hanya dari Allah. Lah sekarang Allah aja sudah jadi musuh anda, lagi mana Allah mau nolong, betul? Berhati-hatilah dari berbuat zalim. Yuk teman-teman, ini yuk saya buat mengingatkan diri saya, yuk hati-hati ya Allah. Hati-hati ya buat zalim. Jangan zalim sama siapapun, jangan jahat sama siapapun, karena kita nanti nggak ada penolong, nggak ada pelindung kalau kita zalim. Dan musuh yang kita hadapi itu bukan main-main. Anda zalim sama orang ini nggak bisa apa-apa. Hatta Anda zalim sama kucing lagi jalan kok tiba-tiba Anda tendang, tetap Allah siap untuk membalas perilaku Anda yang jahat kepada seekor kucing. Walaupun kucing itu nggak bisa balas, ya memang kucing itu nggak bisa balas. Kucing itu nggak bisa balas nendang Anda balik, itu nggak bisa jamaah. Kucing nggak bisa nendang, astagfirullah ya Allah, kok saya diginiin sih. Tapi sikap jahat Anda kepada kucing itu Allah pasti akan balas. Gak ada perbuatan jahat yang gak dibalas tuh, gak ada. Pasti dibalas. May ya'mal su'an yujzabih. Kamu buat buruk, jahat, zalim, yujzabih, siap-siap berhadapan sama Allah. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Dan tidak ada satupun yang bisa melindungimu, dan tidak ada satupun yang bisa menolongmu.
Ya Allah, lindungi kami dari perilaku zalim. Jaga kami agar kami tidak zalim kepada siapapun. Jaga diri ini supaya tidak menzalimi kepada siapapun, makhluk Allah manapun. Dan jauhkan kami dari orang-orang yang zalim. Wa ashghili zalimin lizzalimin. Buat ya Allah orang zalim itu sibuk sama orang zalim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin lizzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setelah bersolawat ada ucapan doa yang tersemat tadi, wa ashghili zalimin lizzalimin. Buatlah ya Allah orang zalim itu sibuk cakar-cakaran sesama orang zalim. Karena nanti ujungnya begini, orang zalim itu nanti sibuk cakar-cakaran sama orang zalim. Wa ashghili zalimin lizzalimin. Orang zalim yang membuat mereka nanti binasa, nggak ada perlindungan, nggak ada pertolongan, nanti mereka sering cakar-cakaran satu sama lain sesama orang zalim. Jangan zalim ya Allah. Semoga kita semua terhindar dari kezaliman, terjauh dari kezaliman. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkah selalu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.